بالصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama yang kami hormati jajaran DKM Dewan Kemakmuran Masjid Raya Ibadur Rahman, para imam, para asatidz dan asatidzah yang insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi dan Allah muliakan, serta tak lupa jamaah semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, memberikan umur panjang untuk kita semua, dan insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Amin Allahumma amin. Para jamaah sedang sholat sunnah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kultum atau kutil, Pak? Kultum, kuliah 7 menit. Kalau kutil kuliah 3 menit. Baik, dalam jasad kita ada satu anggota tubuh yang harus kita lindungi. Ada segumpal darah yang harus kita jaga. Segumpal darah ini menurut para ulama, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yaitu Abu Hurairah, segumpal darah ini adalah rajanya dalam tubuh kita. Nabi SAW menyampaikan dari sahabat Nu'man bin Bashir, beliau menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghatun, ketahuilah bahwa dalam jasad kita, dalam tubuh kita ada mudghah, ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasad kullu, ketika segumpal darah itu bagus, baik, maka semuanya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasad kullu, ketika segumpal darah itu buruk, maka semuanya akan menjadi buruk dan rusak. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Bulan suci Ramadan bukan hanya merefleksikan anggota tubuh kita untuk senantiasa pergi ke masjid, bukan hanya melatih tubuh kita untuk senantiasa bisa melancarkan pencernaan, bukan hanya melatih jiwa kita agar senantiasa bisa tepat waktu dalam beribadah, bukan juga melatih jiwa kita dan diri kita untuk senantiasa melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan kepada kita untuk senantiasa menjaga raja yang ada dalam tubuh kita, yaitu hati kita. Kalau kita lihat sejarah dalam Al-Quran, banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang Allah laknat sampai Allah tempatkan di neraka Jahannam untuk selamanya karena hatinya kotor. Setitik penyakit yang ada dalam hatinya tidak lekas dia sembuhkan. Salah satu contohnya adalah iblis, laknatullahi alaih. Iblis ketika awal penciptaannya menjadi salah seorang hamba yang sangat taat beribadah kepada Allah. Bahkan kalau bapak dan ibu semua beradu hafalan Al-Quran, tafsir sama iblis, itu pasti kalah. Kenapa? Karena dia menerima informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia memiliki hati yang kotor, memiliki titik penyakit di dalam hatinya yang tidak dia sadari bahwa itu merupakan sebuah penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala usir selamanya dari surga dan Allah tempatkan di neraka. Puncaknya
ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi dia enggan untuk melakukan sujud kepada Nabi Adam. Makhluk-makhluk yang lain sujud kepada Nabi Adam, tapi dia tidak mau sujud. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis laknatullahi alaihi. Salah satu penyakit yang menjadi sumber dari penyakit hati, kalau kita pelihara bagus, penyakit ini lambat laun akan menjadi kronis. Kalau kita tidak sadari, maka penyakit ini lambat laun akan menjadi kebiasaan kita. Apa penyakit tersebut? Hasad. Iblis terkena penyakit hasad. Iblis terkena penyakit iri kepada Nabi Adam. Allah berikan ilmunya lebih kepada Nabi Adam, iblis iri. Allah berikan keistimewaan dan kemuliaan untuk Nabi Adam, iblis iri. Dengan begitu, iblis Allah tempatkan selamanya di neraka jahanam. Apa hubungannya dengan kita? Salah satu bentuk pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan suci Ramadan adalah senantiasa berhusnudzon, senantiasa menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Karena kalau kita sibuk untuk mikirin urusan orang lain, sibuk untuk hasad, untuk iri kepada urusan orang lain, kita capek. Ya, kita lihat tetangga kita beli mobil baru, iri. Beli kulkas baru, iri. Beli rumah baru, iri. Gak akan selesai-selesai. Oleh karenanya, kita diharuskan untuk segera sadar ketika kita terkena penyakit yang namanya iri atau hasad, maka segera sadari, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang telah dia lakukan adalah satu kesalahan, satu titik yang bisa membuat dia terlempar dari jurang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salah satu ulama yang berasal dari Mesir, Alexandria Mesir. Beliau adalah ulama tasawuf, Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau pernah menuturkan, min alamati mautil qalbi, sebagian dari tanda-tanda hati kita mati. Ini bisa kita jadikan sebuah refleksi. Apakah ini ada dalam diri kita? Adalah adamul husni ala ma fataka min at-ta'at, wa adamun nadami ala ma fataka ala ma wujudika min az-zalat, ala ma fa'altahu min az-zalat. Artinya, yang pertama, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa menyesal ketika kita meninggalkan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan sholat, kita wajib sholat. Ketika Allah perintahkan sholat, kita gak sholat, bahkan tidak ada rasa menyesal dalam hati kita untuk meninggalkan sholat, maka sudah dipastikan hati kita kotor, hati kita tidak bisa menerima hidayah. Yang kedua, wa adamun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zalat. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa menyesal ketika kita menghadirkan dosa untuk diri kita sendiri, ketika kita menghadirkan dosa untuk orang lain, berbuat ghibah, ngomongin orang, tidak ada rasa menyesal, bahkan menjadi satu kebiasaan. Kemudian bertengkar dengan tetangga, tidak ada rasa menyesal, bahkan menjadi sebuah kebiasaan. Maka sudah dipastikan ketika dua titik itu ada dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala perlahan akan jauhkan kita dari hidayah. Kalau orang sudah jauh dari hidayah, Pak, itu susah untuk menerima nasihat. Diomongin susah, diajak ke masjid apalagi, diajak ngaji apalagi. Masa bodoh hidupnya. Dia pengen hidup sesuai dengan aturannya sendiri. Itu adalah dosa terbesar yang bisa menghantarkan dirinya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dunia
Allah katakan salah satu azab yang Allah hadirkan lebih awal di dunia adalah ketika seseorang jauh dari hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena penyakit yang ada dalam hatinya. Oleh karena itu, jemaah rahimahumullah, kita harus berhati-hati dengan segala ucapan, dengan segala prasangka, karena segala ucapan, segala prasangka, segala tingkah laku itu bisa menghadirkan dosa-dosa yang entah kita sadari atau kita tidak sadari. Oleh karenanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa Allah jauhkan kita dari segala macam penyakit hati yang dapat membawa kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa kepada Allah semoga Allah tetapkan hati kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan membawa iman dan Islam serta ihsan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.